وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Rasul Jannah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita sampai detik ini masih diberi nikmat oleh Allah, yaitu berupa sehat dan sempat, sehingga bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan sampai saat ini masih bisa memenuhi bulan puasa sampai tanggal saat ini. Semoga ini keberkahan kita semua, amin. Para bapak ibu yang berbahagia, bahwa bulan puasa itu bulan yang penuh rahmat, bulan semua amal dilipat gandakan. Sangat hemat-hemat sekali bulan ini tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Amalan yang paling baik yang dilakukan selama bulan puasa itu menurut sebagian ulama adalah Al-Quran. Al-Quran itu merupakan pedoman hidup umat manusia, pedoman hidup kita semua. Sebagaimana kita hafal di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini Al-Quran, ini Alkitab atau Al-Quran, itu tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya dari kitabnya saja itu sudah pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum kepada isinya, dan isinya itu pasti benarnya. Tidak ada keraguan sama sekali kalau Al-Quran itu adalah sumbernya salah. Tidak ada keraguan sama sekali kalau Al-Quran itu isinya salah. Tidak ada sama sekali. Karena itulah maka salah satu fungsi Al-Quran itu sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk ini banyak manfaat, banyak versinya. Kita ambil contoh saja bahwa orang yang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan keberkahan. Orang yang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan petunjuk. Membaca Al-Quran itu bisa dengan qiraatan al-tafhiman, bisa dengan bacaan secara membaca tanpa tahu artinya, atau membaca disertai dengan pemahamannya. Dua-duanya dapat petunjuk. Dua-duanya bisa memberikan barokah kepada kita. Kita ambil contoh saja begini. Membaca Al-Quran tidak tahu artinya, itu sudah dapat petunjuk kita. Kita tahu ibadah-ibadah itu banyak ragamnya, banyak macamnya. Tapi dari sekian ibadah yang paling enak, paling mudah, tidak mengeluarkan biaya, tidak mengeluarkan tenaga, itu adalah ibadah meninggalkan suatu kemungkaran. Kalau ibadah sholat, kita melaksanakan sholat, wudu, berdiri, rukuk, sujud. Kalau kita zakat, mengeluarkan harta untuk diberikan. Kalau kita haji, itu ya haji berangkat ke tanah suci, biayanya besar. Tapi kalau meninggalkan kemungkaran, tidak butuh itu semua. Cukup berdiam diri di rumah tanpa niat untuk melaksanakan kemungkaran. Kita niat meninggalkan dari kemungkaran itu termasuk ibadah. Mungkin panjenengan kalau di rumah sedang bercengkrama dengan keluarga, bapak dengan anaknya cerita kalau tidur yang intinya di malam itu tidak melakukan kemungkaran. Anaknya pun juga sama. Di malam itu ketika kita mengobrol itu tidak melakukan kemungkaran, tidak keluyuran, tidak tek-tekan, tidak minum-minuman keras. Itu ibadah yang paling mudah. Nah, ibadah itu saja dapat pahala, apalagi kalau itu diisi dengan membaca Al-Quran. Setiap malam Ramadan banyak sekali di mushola, di masjid bersaut-sautan itu dilaksanakan tadarus Al-Quran.
yang biasanya itu ya orang tua juga, anak-anak juga. Kalau mereka datang ke masjid saja, kemudian mau membaca Al-Quran, entah itu bacaan yang benar ataupun salah, paham ataupun tidak, dengan datang ke masjid ataupun mushola, itu pasti mereka akan meninggalkan kegiatan di jam yang sama itu. Ya, biasanya begitu cantor nih perapatan, gitaran, rokokan dan seterusnya. Kalau kalau nakal ya ganggu ngomong lewat begitu. Tapi kalau dia datang ke masjid niat untuk tadarus Al-Quran, pasti dia meninggalkan tentang. Inilah maksudnya dari Al-Quran dibaca tanpa paham pun juga memberikan barokah, memberikan petunjuk. Kita tahu kalau sore hari ada TPQ, anak-anak itu berangkat dari rumah ke TPQ, tempat-tempat TPQ-nya, ke musola, ke masjid atau ke tempat TPQ, itu pasti mereka berangkat dari rumah kondisi bersih, mandi dulu. Pasti mereka itu berangkat ke TPQ dengan membawa Al-Quran, kitab suci, entah di TPQ guyon atau apa. Tapi terlepas dari itu, di jam yang sama sore itu dia tidak keluyuran jalan pinggir kali, boleh iwak, boleh nyolong wong, mereka seperti itu. Tidak, di jam yang sama. Hanya dengan membaca saja itu sudah memberikan keberkahan. Jadi sudah dapat dua pahala. Pertama, pahala meninggalkan kemungkaran. Yang kedua, dapat pahala membaca Al-Quran meskipun itu tidak paham, meskipun itu dia membacanya kadang masih belepotan karena memang belum bisa secara betul. Tidak masalah. Tapi ya tentunya lama-lama harus dipelajari secara benar. Itu membaca Al-Quran secara qiraatan meskipun itu tidak paham. Apalagi kalau membaca Al-Quran kita itu akan paham, yakin akan penuh dengan penghayatan. Banyak sekali petunjuk-petunjuk yang kita dapat dari Al-Quran. Kita akan merasakan bahwa kita bisa berdialog dengan Allah ketika kita membaca Al-Quran kalau paham. Tentunya ini orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan lebih. Misalnya begini, kita jangan pesimis meskipun kita itu bukan orang Arab yang paham bahasa Arabnya Al-Quran. Kali tidak begini. Banyak sekali Al-Quran itu bercerita tentang kisah-kisah. Maka salah satu nasihat yang metode yang dipakai oleh Al-Quran itu adalah amsal atau memberikan kisah, contoh-contoh. Misalnya begini, di Al-Quran itu disebutkan kisahnya Nabi Musa dengan Fir'aun, yang Nabi Musa itu diberi tugas oleh Allah untuk mendakwai Fir'aun supaya kembali kepada kebenaran. Suatu saat Nabi Musa itu datang kepada Fir'aun, diajaklah untuk menyembah Allah, diajak untuk bertauhid kepada Allah, tinggalkan mengaku sebagai seorang Tuhan. Karena itu kan mengaku sebagai Tuhan. Apa kata Fir'aun? Wahai Musa, siapa Allah itu? Kata Nabi Musa Allah adalah Rabbus samawati wal ardh, Tuhan langit dan Tuhan bumi. Lah, karena Fir'aun itu berkuasa, kekuasaannya itu sangat hebat sekali tentaranya, maka Fir'aun pun bisa ngeles. Musa, malakum min ilahin ghairi, di bumi ini tidak ada Tuhan selain aku, kata Fir'aun. Saya kemana-mana itu tidak ada orang yang mempertuhankan kecuali aku. Karena yang berkuasa di muka bumi ini menurut Fir'aun itu aku, katanya begitu. Karena memang kerajaan itu sangat besar sekali. Kalau di langit nanti saya mau melihat dulu ke langit, apakah ada Tuhanmu atau tidak? Gitu. Ma'ani abdul asbab as-samawati fa'atabi'a ila Musa wa ijladun hukum nakadibi. Fir'aun kemudian menyuruh panglima patihnya yang namanya Haman untuk membangun suatu bahasa sekali piramida, asbab, ondo bahasa itu, tapi prakteknya adalah membangun piramida. Wahai Haman,
bangunlah suatu piramid yang aku bisa naik ke sana, ke atas sana setinggi mungkin, karena di daerah Mesir itu jarang sekali gunung, setinggi mungkin supaya aku naik ke puncak itu, kemudian aku melihat di mana sih Tuhannya Musa, di mana Allah yang katanya ada di langit, begitu. Kalau ini dibiarkan akan menyalahi pikiran. Soalnya kalau Fir'aun itu naik ke atas piramid kemudian di atas melihat tidak ada Tuhan, jangankan Fir'aun, mau kita aja umat Islam itu tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa melihat Allah, apalagi Fir'aun yang orang kafir. Maka akan digunakan oleh Fir'aun untuk beralasan bahwa Tuhan itu tidak ada di langit. Ya pasti nggak lihat, pasti nggak lihat. Tapi akhirnya apa? Ya seorang nabi itu pasti diberi kelebihan oleh Allah yang namanya tabiin, bisa memberi penjelasan supaya ulama bicaranya itu bisa mengerti, bisa memahami. Akhirnya Nabi Musa mengeluarkan argumen yang kedua, yaitu Allah itu Tuhanku juga Tuhan kamu dan Tuhan nenek moyang kamu. Dengan argumen itu orang yang berdebat dengan Fir'aun dan yang menyaksikan di saat itu separuh dari tentara-tentara Fir'aun itu beriman kepada Allah. Hanya dengan debat seperti itu. Yaitu diabadikan di dalam Al-Quran. Kenapa? Kalau Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan, maka ketika dia belum lahir, siapa yang menjadi Tuhan? Kakeknya, buyutnya, candranya, dan seterusnya. Padahal Tuhannya belum lahir. Terus siapa yang menciptakan bumi ini? Siapa yang menciptakan langit ini? Gitu. Orang yang berpikiran waras itu pasti akan sadar seperti itu. Gitu. Maka dari hujah itu Fir'aun itu merasa kalah dan kemudian berkeinginan membunuh Nabi Musa karena hujahnya kalah. Nah, inilah nasihat yang dipakai salah satunya itu oleh Al-Quran dengan cara amsal atau dengan cara contoh-contoh kisah-kisah dari umat-umat terdahulu. Ini tentunya kita akan mendapati pemahaman dari Al-Quran, juga kita akan mendapati bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk. Maka dari itu jangan berputus asa. Monggo momen Ramadan ini kita gunakan untuk belajar. Pertama dengan belajar istiqomah untuk ibadah dengan jamaah, dengan tarawih. Yang kedua tentunya ibadah-ibadah yang bisa dilakukan dan sangat utama itu adalah membaca Al-Quran. Kalau jenengan bisa membaca Al-Quran, istiqomahkan. 1 bulan ini bisa khatam sekali, atau 1 bulan ini bisa 2 kali dan seterusnya. Istiqomahkan. Kalau memang itu bisa, itu merupakan kebahagiaan sama bagi kita. Harusnya begitu. Syukur bagi mengikuti majelis-majelis taklim. Alhamdulillah di masjid kita ini pada Jannah ada majelis taklim, kuliah pada subuh, kuliah menjelang berbuka. Maka ikuti. Itu salah satu cara kita bisa mengerti dan kita bisa memahami Al-Quran dari orang-orang yang ahli. Supaya apa? Ramadan ini tidak sia-sia. Ramadan ini kita akan mendapatkan keberkahan dan juga kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Karena eman-eman jangan sampai Ramadan telah tiba yang kita tunggu-tunggu, kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memanfaatkan untuk melaksanakan ibadah, itulah orang-orang yang merugi. Maka dari itu, mari kita cantuk tali wudhu, semangatkan, munculkan semangat kita untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga Allah mengabulkan keinginan kita dan selalu menjaga diri kita sehat sehingga bisa istiqomah untuk beribadah. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma zid 'anna wa 'amlan maqbula wa aqwalan karima wa ibadatan mustaqima wa rizqan halalan wa sa'atan wa qur'an li husnil khatimah. Allahumma zid 'anna wa 'amlan maqbula wa aqwalan karima
Allah.